إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Yang harus menjadi perhatian kita adalah apakah kita dalam beribadah sudah kemudian benar-benar kita laksanakan dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momentum perpindahan tahun ini untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita menilai diri kita apakah kita sudah layak dikatakan hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena jangan sampai kita nanti tidak menghisab diri kita di dunia ini, menunggu nanti kita dihisab di akhirat, di mana ketika kita sudah berada di akhirat kita tidak bisa lagi mengerjakan amal-amal baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari kiamat. Penting bagi kita kemudian untuk menilai apakah kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan telah meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah yang kita sebutkan tadi sebagai orang yang bertakwa. Mari kita simak tuntunan daripada Al-Quran agar kita kemudian mampu untuk muhasabah diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bercepat-cepat untuk menuju maghfirah dari Tuhan kalian. Kenapa di sini Al-Qur'an menggunakan redaksi wasari'u, bercepat-cepatlah? Ada beberapa hal kemudian kenapa kita dalam hal kebaikan ini harus kita laksanakan dengan cepat-cepat. Yang pertama, umur kita tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun di sini yang menjamin bahwasanya besok kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Tidak ada satu orang pun yang menjamin hal tersebut. Sehingga dalam hal kebaikan untuk kita menuju pada maghfirahnya Allah, kita harus bercepat-cepat. Jangan ditunda-tunda, karena penyesalan orang-orang nanti yang berada di akhirat itu adalah mereka menyesal, ya Allah, kenapa kami dahulu menunda-nunda untuk kemudian berbuat baik. Maka di sini redaksinya dalam Al-Quran adalah wasari'u, bercepat-cepat. Hendaklah bercepat-cepat. Apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita lakukan bercepat-cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini gampang terbolak-balik. Kadang sekarang kita berniat ingin melakukan kebaikan, tapi mungkin 5 detik kemudian, 5 menit kemudian sudah berganti lagi. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Hati kita maha terbolak-balik. Sekarang kita mungkin berada dalam ketaatan,
tapi mungkin tidak tahu beberapa jam lagi dibolak-balik hati kita sehingga kita berada dalam kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga redaksi yang digunakan dalam Al-Quran adalah wasari'u, hendaklah kita bercepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharbir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya seorang hamba itu ma lam yugharbir, sebelum nafasnya, sebelum rohnya sampai kepada kerongkongannya. Maka ketika sudah sampai kerongkongan ini sudah tidak ada masa untuk bertaubat bagi kita. Kenapa? Ada beberapa syarat dalam taubat ini. Yang pertama, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berniat, berazam dengan sungguh tidak akan mengulangi dosa yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatkan, ya Allah, ini adalah yang terakhir aku lakukan, ya Allah, aku berjanji tidak akan melakukan maksiat lagi, tidak akan melakukan dosa lagi. Maka ini adalah syarat taubat yang pertama. Yang kedua adalah kita berjanji dalam diri kita untuk tidak melakukannya lagi. Yang pertama, kita berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Menyesal dengan sangat apa yang sudah kita lakukan, kealpaan yang kita lakukan kepada Allah, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, kita menyesal dengan sangat-sangat menyesal. Maka ini adalah rukun taubat yang kedua. Adapun rukun taubat yang ketiga, ini berkenaan dengan hakul adami, berkenaan dengan hak orang Islam yang lain, hak muslimin yang lain. Kalau kita ingin bertaubat sedang kita berdosa kepada seseorang, tidak diterima taubat kita kecuali kita minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi, minta maaf kepada orang yang sudah kita berbuat salah kepadanya. Maka ini berat sebenarnya. Hakul adami lebih berat daripada hakullah. Kalau hakullah, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari kita berdosa, di siangnya kita menghamparkan sejadah kita, memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka itu diterima. Di siang hari kita berdosa kepada Allah, di malam hari kita menghamparkan sejadah kita memohon ampun kepada Allah, itu pun diterima. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Walaupun dosa itu kita lakukan sampai 70 kali dalam sehari, jangan sampai kita lakukan, jangan kita tinggalkan sebuah dosa kecuali kita bertaubat. Berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa lagi, bertaubat lagi. Begitu seterusnya sehingga kita meninggalkan dunia ini dan kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allah cinta kepada orang yang mutatahhirin, yang suci. Maka itu yang kedua. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita lakukan. Adapun dosa kepada adami harus kita mintakan ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya engkau harus bercepat-cepat untuk menuju maghfirah daripada Allah dan menuju surganya yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi tentang siapa orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang yang kemudian menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, walaupun juga dalam keadaan susah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, pada hakikatnya hartanya tidak hilang. Harta itulah yang kekal, yang akan bermanfaat baginya nanti di hari kiamat. Setiap hari turun 2 malaikat untuk mendoakan orang-orang yang berada di dunia ini. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Wa'ti kulla mumsikin talafa, dan berikanlah kerusakan bagi orang yang tidak menginfakkan hartanya. Maka harta kita yang kita infakkan di jalan Allah, sejatinya harta itulah yang kekal, yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh. Tanda orang-orang yang bertakwa berikutnya adalah wal kadhimina al ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Sering sekali orang-orang kemudian berkonflik panjang, bahkan konfliknya sampai
kepada anak cucunya disebabkan dia tidak bisa menahan amarahnya. Andaikan, kalau kita bayangkan, ada orang yang seharusnya dia marah, kemudian dia menahan amarahnya, dia marah, hatinya marah, tapi dia mampu kemudian menahan amarahnya, maka itu kemudian membuat lawan atau orang yang seharusnya membuat dia marah itu menjadi malu. Dan selesailah problem. Banyak problem yang akan selesai hanya dengan kita menahan emosi kita. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kemudian pandai bergulat, tapi bersabda baginda Nabi, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia kemudian marah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kemudian tanda orang yang bertakwa berikutnya adalah 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang-orang lain. Ini penting untuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang hakikatnya ketika kita memaafkan, kita menghilangkan beban-beban yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak memaafkan, akan tetap ada rasa hasut, dengki, amarah dalam diri kita. Tetapi ketika kita bisa memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita, seyogyanya kita sudah melepaskan beban-beban dari kita. Ketika kita memaafkan orang lain, ingatlah bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang juga banyak dosa. Apakah kita tidak ingin diampuni oleh Allah? Fa'fu wasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maka berikanlah maaf. Apakah engkau tidak ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian ditutup dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung tahun ini menjadi muhasabah bagi diri kita, refleksi bagi diri kita. Apakah kita sudah kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, atau na'udzubillah kita lupa untuk refleksi atau muhasabah diri kita sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala